Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sekarang kita masuk pada bab pertama dari kitab Tauhid. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Bab fadl tauhid. Bab keutamaan tauhid. Wa ma yukaffiru min adz-dzunub, dan penghapusan dosa dengan tauhid tadi. Penghapusan dosa dengan tauhid tadi. Pada bab ini al-musannif rahimahullahu taala akan menjelaskan keutamaan tauhid dan akan menjelaskan pula bahwasanya tauhid ini akan bisa menghapuskan dosa-dosa pemiliknya. Yang perlu difahami di sini, ketika disebutkan kalimat keutamaan tauhid, fadilah, bukan berarti menunjukkan bahwasanya tauhid itu tidak wajib atau semata-mata afdol saja. Tidak. Tetapi yang benar ialah bertauhid itu hukumnya wajib. Wajib atas individu muslimin dan muslimat. Di samping itu pula tauhid itu memiliki sekian banyak keutamaan. Nah, seperti sholat. Sholat itu hukumnya wajib. Sholat berjamaah bagi laki-laki hukumnya wajib. Namun juga memiliki keutamaan yang besar. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, Shalatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Muttafaqun alaih an Ibnu Umar. Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Nah, menjelaskan masalah keutamaan, namun kita mengetahui bersama bahwasanya salat itu hukumnya wajib, salat berjamaah hukumnya wajib bagi kaum lelaki. Demikian, sehingga sekali lagi ketika disebutkan pembahasan keutamaan tauhid, jangan difahami tauhid itu hanya afdal saja. Tidak wajib. Jangan. Tetapi kita meyakini bahwasanya tauhid itu hukumnya wajib. Sekaligus memiliki keutamaan yang besar. Sekaligus pula bisa menghapuskan dosa-dosa pemiliknya. Nah, sekarang kita masuk pada ayat yang pertama. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah mengatakan alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Walam yalbisu, dan mereka tidak mencampur imanahum, keimanan mereka, bizulmin, dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, mereka itu akan mendapatkan keamanan. Wa hum muhtadun, dan mereka
mendapatkan hidayah, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ketika turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibacakan kepada para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in, syaqqa alaihim. Mereka merasa berat dengan kandungan ayat ini. Sebab mereka memahami kezaliman di sini umum. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, pahalanya mendapatkan keamanan dan dapat hidayah. Bayangannya mereka, kezaliman itu umum. Semua bentuk kezaliman, tentu berat. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsah? Ayyuna lam yadlim nafsah? Siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya? Tidak ada. Artinya masing-masing kita pasti pernah berbuat zalim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Laisal amru kama tadhunnun." Pemahamannya tidak seperti yang kalian kira. Tidak seperti yang kalian duga. Innamal muradu bihi asyirik. Yang dimaksud dengan kezaliman di sini ialah kesyirikan. Syirik. Apakah kalian tidak mendengar firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang saleh, yakni Luqman al-Hakim, yang mengatakan, "Inna syirka la zulmun 'azim." Inna syirka la zulmun 'azim. Sesungguhnya kesyirikan sungguh kezaliman yang sangat besar. Sungguh kezaliman yang sangat besar. Dan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yang disebutkan dalam hadis Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dari riwayat ini jelaslah makna ayatnya. Sehingga pengertian ayat ini ialah orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan. Maka mereka mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan bimbingan, petunjuk. Dari sini kita bisa memahami kesesuaian ayat ini dengan bab yang disebutkan oleh Al-Musannif rahimahullah, bab keutamaan tauhid. Dari sisi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberi keutamaan dalam bentuk keamanan, dalam bentuk hidayah bagi siapa saja yang tidak syirik. Sementara orang-orang yang tidak syirik, itu mafhumnya mereka itu ialah para muwahhidin. Orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak syirik itu artinya dia bertauhid. Di sini. Sehingga ayat ini menunjukkan bahwasanya termasuk keutamaan tauhid ialah keamanan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Keamanan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga jelas maksud dan tujuan ayat ini dibawakan oleh Al-Musannif rahimahullahu taala dalam bab keutamaan tauhid. Kita rinci lagi. Nah, dari riwayat yang saya bawakan tadi,
penjelasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang masalah kezaliman yang beliau tafsirkan dengan syirik menunjukkan bahwasanya kezaliman itu bermacam-macam jenisnya. Kezaliman itu beragam jenisnya. Yang pertama, kezaliman dengan makna syirik. Kezaliman dengan makna syirik. Naam. Dan ini yang paling berat. Seseorang hamba yang jatuh dalam tindakan-tindakan kesyirikan, maka berarti dia telah berbuat zalim fi haqqillahi ta'ala. Dia telah berbuat zalim dengan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Juga dengan ayat yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah, wal kafiruna humuz zalimun. Wal kafiruna humuz zalimun. Dan orang-orang kafir, mereka lah orang-orang yang zalim. yakni kezaliman dalam bentuk kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah zulmul insani nafsahu. Seseorang menzalimi diri sendiri. Zulmul insani nafsahu. Seseorang itu menzalimi diri sendiri. Ini dimaknakan oleh para ulama ialah seseorang hamba tadi terjatuh di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjatuh di dalam perbuatan dosa. Baik dosa yang kecil, apalagi dosa yang besar. Dikatakan dia menzalimi diri sendiri. Kemudian yang ketiga ialah zulmul insani ghairahu. Zulmul insani ghairahu. Seseorang menzalimi orang lain. Menzalimi orang lain dengan tambah hak. Seperti memukul orang lain, mencuri barang orang lain, membunuh orang lain, atau tindakan-tindakan kezaliman lain kepada pihak-pihak yang lainnya. Nah, ini yang dimaksudkan dengan banyak hadis. Ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian semua dengan kezaliman. Sesungguhnya kezaliman itu ialah kegelapan di hari kiamat nanti. yakni kezaliman seseorang kepada pihak yang lainnya. Ini 3 macam kezaliman di mana kita harus berupaya untuk melepaskan diri kita semua dari bentuk-bentuk kezaliman tadi. Baik. Kembali pada ayat ini. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, mereka itu mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 2 keutamaan tauhid dan ahli tauhid. Yang pertama ialah ulaika lahumul amnu. Mereka ini mendapatkan keamanan. Keamanan di sini mencakup al-amnu fid dunya wal amnu fil akhirah.
keamanan di dunia dan mencakup pula keamanan di akhirat nanti. Di dunia dalam bentuk keamanan, kesejahteraan yang mereka nikmati di dunia ini dengan tauhid, dengan ahlu tauhid. Nah, maka ayat ini bisa jadikan sebagai dalil untuk menunjukkan bahwa di antara sebab yang bisa mendatangkan rasa aman, sentosa, kesejahteraan di dunia, itu ialah dengan cara tauhid. Itu ialah dengan cara tauhid. Nah, dan ini terbukti secara wakil, secara kenyataan pada pemerintahan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada pemerintahan Khulafaur Rasyidin, ketika tauhid itu jaya, maka mereka semua merasa aman, merasa sentosa, sejahtera kehidupan dunianya. Demikian pula di masa-masa yang telah mereka sebuah daulah, sebuah negara, sebuah kekhilafahan, pemerintahan yang betul-betul menjunjung tinggi nilai tauhid, akan menjadi sebuah negara yang kuat, sebuah negara yang aman dan sentosa. Contoh yang paling nyata di zaman sekarang ini ialah Biladut Tauhid Al-Haramain, negeri Tauhid, yakni Makkah dan Madinah, Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, negara Saudi Arabia. Untuk sekarang ini satu-satunya negara yang betul-betul menjunjung tinggi nilai tauhid, memberantas kesyirikan, menegakkan hukum-hukum Islam pada negaranya. Sebagai negara yang paling aman, paling sentosa, orang yang ke sana merasakan ketentraman, keamanan yang sangat tinggi. Digambarkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala ghafaralah, ketika beliau sedang sakit, dirawat di sana, di Saudi. Beliau ketika itu istirahatnya di Hotel Al-Hamra. Hotel Hamra dekat Masjidil Haram. Suatu malam beliau tidak bisa tidur. Maka di tengah malam itu beliau keluar dari hotel seorang diri. Berjalan dari hotel seorang diri menuju ke Masjidil Haram. Di sana beliau tawaf, beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengisahkan sendiri, kata beliau, saat itu kata beliau merasakan keamanan yang luar biasa. Fi ghaiti min ar-rahah. Ketentraman yang luar biasa yang belum pernah beliau rasakan ketika itu. Sendirian ke Masjidil Haram, tidak merasa takut dengan siapapun. Enggak takut dengan pencuri, atau dengan penyamun, atau dengan pembunuh, atau musuh-musuh dakwah yang ingin menyerang, atau semisalnya, tidak ada. Tentramnya luar biasa. Beliau menggambarkan perbedaan keadaan beliau di Yaman. Beliau mengatakan, saya di Yaman, dari rumah mau menuju ke masjid, padahal jarak sangat dekat sekali. Dikawal oleh 4 pengawal. 4 pengawal, lengkap dengan senjatanya. Besar-besar badannya, sangar-sangar orangnya. Beliau tidak merasa aman dari itu. Belum tenang, belum tentram, belum sentosa. Ini persaksian seorang imam, seorang alim.
Tanyakan semua kepada jamaah haji yang ke sana. Atau orang-orang yang ke sana. Dan hatinya masih bersih. Yang masih lurus. Dia akan merasakan betapa nikmat. Betapa enak. Betapa tenang. Betapa aman. Sentosa. Sejahtera. Kehidupan di sana. Itu semuanya bertauhid. Dengan tauhid. Dengan sunnah. Dengan pelaksanaan hukum-hukum syariah. Ini amnun di dunia, rasa aman di dunia ini. Yang kedua, amnun fil akhirah. Rasa aman di akhirat. Yaitu aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Yang satu ini ada perincian. Untuk rasa aman di akhirat dari azab ada perincian. Kalau orang tersebut betul-betul telah memurnikan tauhidnya, betul-betul telah memurnikan tauhidnya, tidak dicampuri dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan tauhidnya, tidak dicampuri dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan, dosa atau semisalnya, maka dia ini mendapatkan al-amnul mutlaq. Al-amnul mutlaq, mendapatkan keamanan yang mutlak. Keamanan yang mutlak. Begitu. Tetapi kalau seorang itu masih tercampur dengan perbuatan dosa, tercampur dengan perbuatan kemaksiatan kepada Allah, atau mungkin bahkan jatuh dalam dosa besar, atau yang semisalnya, maka dia ini hanya mendapatkan mutlaqul aman. Mutlaqul aman, semata-mata aman gitu saja. Bukan aman yang sempurna, semata-mata aman saja. Maksudnya kata para ulama, yakni orang ini aman dari kekal dalam neraka. Aman dari kekal dalam neraka. Tidak sampai selama-lamanya dalam neraka. Artinya apa? Mungkin dia diazab. Mungkin dia disiksa. Tetapi tidak sampai khalidan fiha. Enggak sampai kekal di dalamnya selama-lamanya. Dikarenakan tauhid yang ada pada dia. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa, Allah mengatakan, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang selain itu bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, tahtal masyiah, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dirinci tadi. Kalau keamanan di akhirat dirinci. Kalau mereka betul-betul memurnikan tauhidnya. Plus tidak dicampuri dengan dosa dan kemaksiatan, dosa besar, maka nanti di yaumul qiyamah dia mendapatkan amnun mutlak, keamanan yang sifatnya mutlak, aman dari azab, enggak diazab, apalagi kekal di dalamnya selama-lamanya. Adapun orang-orang yang masih berlumuran dosa besar, dosa kecil, maasi dan semisalnya, namun dia memiliki tauhid, maka dia mendapatkan mutlaqul aman, semata-mata rasa aman, yakni dia aman dari kekal dalam neraka. Dia aman dari kekal dalam neraka, tidak akan selama-lamanya di sana, walaupun
dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata dosanya masing-masing. Nah, dan itu keamanan yang diraih sekali lagi tergantung kadar keimanannya masing-masing dan tergantung kadar kezaliman yang dia lakukan masing-masing. Nah, ini keutamaan yang pertama. Ulaika lahumul aman. Mereka itu mendapatkan keamanan. Wa hum muhtadun. Ini keutamaan yang kedua. Wa hum muhtadun. Dan mereka itu mendapatkan hidayah. Hidayah di sini yang dimaksud ialah hidayah fid dunya wa hidayatun fil akhirah juga. Hidayah di dunia ini bil ilmi wal amal. Hidayah di dunia, mendapatkan hidayah di dunia, yakni bil ilmi wal amal, dengan ilmu dan amalan. Yakni kalau hidayah bil ilm, dengan ilmu, itu namanya hidayatul irsyadi wa dalalah. Dia terbimbing kepada suratul mustaqim, jalan yang lurus. Terbimbing kepada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia terbimbing dengan ilmu, beragama dengan ilmu. Sementara hidayah bil amal, hidayah dengan amalan, disebut dengan hidayah taufiq wal ilham. Yakni dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala bisa mengamalkan agama ini, bertauhid kepada Allah, beribadah kepadanya dengan sebaik-baiknya. Yakni betul-betul menjadi seseorang yang mendapatkan hidayah, taufik ataupun hidayah irsyad, terbimbing dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang terbimbing jalannya di atas siratal mustaqim. Ini hidayah di dunia. Hidayah di akhirat ialah ilal jannah. Muhtaduna fil akhirati ilal jannah. Mereka nanti mendapatkan hidayah di akhirat menuju dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah, hidayah di dunia, terbimbing jalannya di atas siratal mustaqim. Hidayah di akhirat, yakni terbimbing menuju dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan tauhid dan keutamaan orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, dengan kesyirikan, maka mereka mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, keamanan di dunia dan di akhirat. Hidayah juga demikian fit dunia wal akhirah, dunia dan akhirat. Dan ini yang lebih tepat dalam menafsirkan ayat ini, walaupun ada kebanyakan para mufassirin yang mengatakan keamanan itu di akhirat, hidayah itu di dunia saja. Namun yang sahih insyaallah ta'ala dimanakan lebih umum, keamanan dunia akhirat, hidayah pun juga dunia akhirat. Sebab
lafadznya umum, tidak terkhusus untuk satu tempat saja. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka di sini kita harus perhatian betul dengan yang namanya tauhid. Terus berupaya memupuk, mempertebal tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan amal saleh, amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari kesyirikan, jauh dari kufuran, jauh dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala di hari kiamat nanti kita akan mendapatkan billahi taala taufiqih keutamaan yang sangat besar yang disebutkan dalam ayat ini, al-amnu wal hidayah, rasa aman dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ini ataupun di akhirat nanti. Naktafi lahuna walhamdulillahirabbil alamin. Sampai sini saja. Bila ada yang mau tanyakan, dipersilahkan. Dan insyaallah pada pembahasan berikutnya kita masuk pada hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu tentang masalah ini. Alhamdulillahirabbil alamin.